alasan pertama. Kemudian alasan berikutnya adalah kenapa saya menggunakan cultural teaching ini, ya karena teori ini memiliki hubungan kuat ya dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif mahasiswa. Saya kira itu untuk pertanyaan kedua. Kemudian tadi memang saya mengambil teori beberapa ya. Jadi dasar saya untuk mengambil teori ini karena itu berkaitan dengan variabel yang ada di judul saya, di mana di sana ada sertifikasi ya, kemudian ada kognitif kompetens tadi, komunikasi kompetens, karena itu terkait dengan speaking, di mana speaking itu tentunya kalau kita melihat indikator dari speaking seseorang, yaitu banyak unsurnya. Kita lihat akurasi dengan tata bahasanya atau vocabulary-nya ya, atau pengucapannya ya, sehingga tadi itu unsur-unsur dari komunikasi kompetensi teori tadi itu ada grammatical competence ya, ada socio-cultural competence, ada competence ya. Karena di sana di discourse competence misalnya siswa terkait bagaimana mereka mampu menyusun kalimat. Ketika misalnya kita berbahasa Inggris speaking, tentunya kita memproduce bahasa secara orally dalam bentuk kalimat. Itu untuk sementara, mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Ibu, dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lamido atas jawabannya. Bagaimana Ibu Dian? Apakah bisa diterima? Mungkin memberikan feedback sekarang ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Lamido atas responnya. Terkait dengan jenis produk yang nanti akan dikembangkan Bapak, ketika memang Pak Lamido ingin mengangkat terkait dengan digital, mungkin itu juga bisa ditambahkan karena karakteristik dari materi yang konvensional atau printed dengan digital itu berbeda, sehingga itu yang akan menjadi penguat begitu ya, ataupun yang akan menjadi gap. Nah, ketika kita ingin mengangkat materi yang berbasis digital begitu, seperti mungkin panduan yang bisa digunakan digital multi modality begitu ya, sehingga itu akan berterima atau meng-highlight begitu karakteristik dari materi digital. Tapi ketika memang Pak Lamido ingin menghasilkan sebuah produk berbasis printed begitu, maka ya seperti sesuai dengan apa yang sudah Pak Lamido sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan cultural responsive teaching theory gitu, di mana memang hal ini ada hubungannya dengan culture begitu Bapak. Tetapi menurut saya ini sangat luas begitu Bapak. Maka ketika Pak Lamido ingin menarik teorinya CRT begitu ke developing material, itu akan sangat susah atau mungkin jauh begitu Pak ya, karena ada nanti turunan-turunan teorinya. Nah, saya jadi ingat ketika kita menganalisa sebuah buku begitu ya, dan ingin meng-highlight terkait dengan kontennya atau terkait dengan culture-nya, bisa kita menggunakan teorinya cultural content, Pak. Di cultural content, di situ kita memang kalau terkait dengan cultural content itu banyak. Nah, ini salah satunya ada miliknya Birams, teorinya Birams. Dan di situ kita akan mengidentifikasi ya atau culture apa saja yang nanti harus kita include-kan. Karena walaupun kita memasukkan local wisdom begitu, tetapi kan ini adalah source culture kita begitu ya Pak. Tapi tetap kita juga bisa memperkenalkan international culture, kita juga memperkenalkan target culture, sehingga cultural content-nya ini lengkap gitu. Walaupun memang kita meng-highlight terkait dengan local culture kita atau local wisdom kita. Tapi nah ini mungkin bisa dipertimbangkan lagi begitu Pak Lamido. Ada beberapa cultural content yang bisa, dan ini lebih dekat dengan pengembangan materi begitu dibandingkan dengan CRT, cultural responsive teaching ya. Begitu
Kemudian saya teringat juga Mas Rizal kemarin kan membuat mapping yang sangat indah untuk difahami begitu. Mungkin nanti itu juga akan menjadi PR kita bersama, termasuk saya juga Pak Lamido, bagaimana menggabungkan seluruh teori tersebut kemudian mencari irisannya sehingga itu akan memperkuat produk yang akan kita hasilkan dari beberapa teori tersebut. Nah, begitu matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Dian atas feedbacknya. Untuk Pak Lamido, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sarannya, Bu Dian. Memang rancangan awal ini kan sebenarnya saat itu ketika saya presentasi di mata kuliahnya filsafat ya, itu ada kata modul digital, apa namanya ya, digital modul. Karena memang saya lihat, saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa memang hari ini menurut penelusuran saya berdasarkan dari jurnal, memang digital modul itu masih langka ya, masih jarang ketemukan ya, apalagi digital modul yang kontennya itu terkait dengan kearifan lokal ya, menyatukan dengan speaking kearifan lokal itu masih sangat mungkin masih sangat langka ditemukan dalam referensi di sekolah ya. Jadi mungkin ini ya mungkin bisa saya ambil sebagai apa namanya, tadi sarannya, saya akan lihat, insya Allah saya akan ambil sebagai masukan ya, bahwa itu digital modul itu. Kemudian apa tadi ya, ini jujur memang ya, mencari teori tentang kearifan lokal itu ya, kemarin mas saya dapat kendala ya, itu mungkin ya, terima kasih tadi Bu Dia sudah menyarankan untuk mengambil cultural content. Mungkin saya bisa mungkin ya, pokoknya masih apa ya, masih sangat mungkin kalau di teman-teman sudah ada punya buku, tapi saya masih kesulitan untuk mendapatkan referensinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lamido. Berikutnya mungkin ada dari Ibu Bapak yang ingin melakukan atau memberikan sedikit pertanyaan ataupun tanggapan maupun juga feedback untuk presentasi kita hari ini. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau sudah? Halo Ibu Bapak, masih ada yang mau disampaikan? Izin Prof, sepertinya Bapak Wayan ingin memberikan sedikit pertanyaan. Oke, monggo Pak Wayan. Baik Pak Wayan, silahkan untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Alma. Pak Lamido, selamat sore Prof, rekan-rekan semua. Selamat Saya sore. ingin bertanya Pak Lamido mengenai lokal konten yang akan Pak Lamido gunakan. Apakah sudah Pak Lamido tekankan untuk kearifan lokal seperti apa yang akan Pak Lamido gunakan untuk model pembelajaran yang akan Pak Lamido buat nantinya? Ini kan model Walido ya, sama seperti saya akan menjadi model. Jadi nanti bentuk lokal konten seperti apa yang akan Pak Lamido gunakan? Apakah storytelling ataukah bentuknya seperti history atau seperti apa? Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wayan. Untuk Bapak Lamido, apakah ingin segera ditanggapi atau di hold? Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang kalau kita lihat beberapa teori terkait
kearifan lokal itu bentuknya memang sangat banyak ya, mulai dari syarta rakyat atau tradisi atau adat-adat dan sebagainya. Tentunya ini saya akan mengambil beberapa ya menjadi fokus materi yang kira-kira yang cocok dengan speaking itu di mana. Ya misalnya kalau masalah storytelling itu bisa juga, karena itu kan storytelling mereka sekaligus praktek speaking di sana. Jadi bisa semacam namanya perayaan budaya ya. Di sana mereka akan presentasi apa yang mereka lihat, dan ketika mereka presentasi itu kan tentunya telah merupakan bentuk-bentuk praktek speaking. Anak karena tadi banyak bentuk-bentuknya, sehingga tentunya ini untuk mendapatkan satu atau dua materi itu, kalau menurut saya ini berdasarkan saya akan berikan angket kepada pengguna. Tentunya saya tidak akan tentukan sendiri, berdasarkan angket, saya sebar angket, di sana pilihannya apakah materi ini penting atau tidak, seperti itu, sehingga hasil akhirnya materi apa yang paling banyak dipilih oleh pengguna dan itu dijadikan sebagai materi kearifan lokal yang dalam penelitian saya ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Lamido atas tanggapannya. Bagaimana Pak Wayan? Bisa diterima? Ya, oke Pak Lamido. Jadi nanti bentuknya dalam konteks digital kah Pak Lamido? Iya, sesuai rancangan awal digital modul yang interaktif. Karena memang tadi saya sampaikan dasarnya kan itu masih relatif langka ya ditemukan. Thank you Pak Lamido. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin memberikan tanggapan di Q&A session ini? Kami persilahkan. Baik, izin Prof, sepertinya sesi diskusi dari ini sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Prof Margana. Terima kasih Prof. Baik Bu terima kasih yang sudah dibantu untuk memoderatori paparan dari Mas Lamido. Terima kasih Bu Bapak yang tadi sudah banyak memberikan masukan, feedback kepada Pak Lamido. Saya sudah mengirimkan Bapak Ibu contoh disertasi pengembangan model Bapak Ibu ya, monggo nanti bisa dicermati bagi yang tertarik untuk meneruskan disertasi yang berkaitan dengan pengembangan model. Selanjutnya untuk paparan Pak Lamido tadi sudah disampaikan terkait dengan paparan penjenengan yang terkait dengan disertasi yang akan penjenengan tulis ya. Adapun judulnya adalah Developing Speaking Instruction Model Based on Local Wisdom